Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 581-590. Dongeng Donghua. Bab 581, saya tidak bisa pergi. Dalam badai ini, hal yang paling mengecewakan bagi wartawan media adalah ia mengambil banyak gambar para pengungsi dan ingin semua orang lebih memperhatikan bencana itu sendiri dan para pengungsi. Bahkan, semua orang dengan cepat melupakan situasi para pengungsi, yang membuat reporter agak sedih. Setelah Wang mengarahkan jarinya ke Qingxi, semua orang mulai menunggu reaksi dari konsorsium lain, namun, konsorsium pihak lain tiba-tiba tampak diam, dan semua tetap diam. Beberapa wartawan datang ke pintu dan ingin mewawancarai Puncak Kong dan Zhou. Mereka semua diblokir. Faktanya, semua orang tidak bodoh. Wang tiba-tiba melompat keluar dan melompat keluar. Anda tidak berada di depan reporter untuk melakukan apa yang kita lakukan. Orang benar-benar memiliki bom nuklir. Dan mereka juga tidak mengerti, dalam hal mengetahui bahwa Qingxi memiliki senjata nuklir, bagaimana bisa Wang berani melompat keluar seperti ini, tidak takut mati? Atau adakah ambisi lain dari Wang? Jika tidak ada antusiasme, maka lompatan Wang agak memalukan. Mereka hanya bisa tetap diam sampai mereka ingin memahami masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhou dan Kong secara bertahap mulai merasakan tekanan dari Wang, jika tidak Zhou Siji tidak akan mengambil inisiatif untuk berteman dengan Luo. Namun, ketika sebuah bom nuklir dilemparkan, seluruh situasi tiba-tiba menjadi kacau, sehingga semua orang tidak dapat mengetahui siapa musuh dan siapa teman. Atau lebih tepatnya, semua kecuali musuh adalah musuh, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang lebih mengancam. Untuk bom nuklir ini, suasana hati Zhou sangat rumit. Badan eksperimen adalah sesuatu yang membuat mereka sangat sakit kepala. Tanpa bom nuklir ini, mereka masih tidak tahu bagaimana menghadapi masalah dari badan eksperimen. Biarkan mereka menggunakan senjata untuk secara langsung menutupi seluruh penghalang ke-74, mereka tidak rela, dan sekarang Qingxi dapat membantu mereka memecahkan masalah ini. Semua orang mengerti bahwa Qingxi juga merupakan bom nuklir yang hanya bisa dilepaskan setelah segalanya tidak dapat dipulihkan. Tampaknya dia tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah, tetapi bom nuklir ini turun, dan sekitar penghalang ke-74 dihapuskan. Karena Anda memiliki kekuatan seperti ini, Anda dapat menggunakan bom nuklir untuk menyelesaikan badan eksperimen secara langsung. Ketika badan eksperimen berada di situs Anda sendiri, Anda tidak memerlukannya. Karena itu, Zhou Siji merasa bahwa pembentukan hubungan diplomatik dengan Qingxi juga perlu dikesampingkan, dan mereka akan menunggu sampai mereka melihat situasi. Waktu berlalu, dan reporter media yang penuh harapan pergi ke Qingxi tidak jauh, dan ingin bertanya apakah pemikiran Qing tentang masalah ini adalah meninggalkan senjata nuklir. Akibatnya, jawaban Qing terlalu mengejutkan. Juru bicara Qing bertanya-tanya, bom nuklir ini tidak diluncurkan oleh kami. Mengapa Wang ingin menunjukkan kepada kami? Bisakah konsorsium sekarang membuat kekacauan? Para wartawan berada di ambang kesedihan, dan mereka semua berpikir bahwa inilah saatnya tindakan Qing dibuat, dan tindakan Qing sendiri tidak mengakuinya. Pada saat ini, saya berpikir kembali, tampaknya tidak ada bukti bahwa itu adalah pekerjaan Qing. Konsorsium juga tidak bisa berkata-kata. Semua orang tahu bahwa pangkalan uji nuklir di dataran tengah telah dihancurkan oleh massa. Hanya Qingxi yang masih memiliki kekuatan ini, tetapi mereka tidak memiliki bukti ini. Penampilan Qing adalah untuk menjadi sombong, dan saya tidak tahu apakah saya ingin menunda waktu, atau saya ingin membuat kios ini lebih canggung. Bahkan sebelum kita memikirkannya, Luo Wei, yang adalah tamu di Kong, sebenarnya mulai mewawancarai secara terbuka. Adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan Luo Wei sekarang adalah meninggalkan dataran tengah dan kembali ke situs dinasti Qing. Bahkan Zhou Qi juga mencoba membujuk Luo Wei untuk pergi dengan cepat.
Ini benar-benar konsorsium bekerja sama sepanjang malam, dan dia tidak bisa menjaga Luo Qi. Tapi Luo Lun tidak hanya tidak pergi, tetapi juga mulai diwawancarai dengan ayunan besar. Anda mengatakan bahwa orang tidak marah. Ketika Luo Wei menghadapi reporter, dia berkata, jangan hanya menanam Qingxi kita. Wang mengatakan bahwa kita kehilangan itu. Kita semua tahu bahwa masa ingin menghancurkan basis uji coba nuklir kita di barat daya. Masa belum menemukannya. Kami belum memiliki benda ini. Bagaimana mereka menemukannya? Wang tidak bisa jatuh begitu saja ke kita. Reporter itu berkata, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Luo Wei bahkan lebih sakit, hampir menangis, tidak peduli siapa yang mengebom, saya merasa bahwa itu baik untuk meledak juga. Menurut wartawan media, penghalang ke-74 telah jatuh, menunjukkan bahwa tidak peduli apakah ada yang selamat atau tidak, akan diparut oleh badan eksperimental. Kami Qingxi tetapi dengan tubuh eksperimental memainkan banyak memalukan, ketika penghalang Li diserang oleh tubuh eksperimental. Qingxi digunakan untuk mendukung mereka dan juga kehilangan tentara, disesalkan bahwa Li tidak memegang percobaan serangan fisik, untuk membiarkan penghalang Li hidup dan bekerja dalam damai. Ini mengambil alih penghalang mereka. Di mulut Luo, mereka menduduki penghalang Li, dan mereka mulai dari keadilan. Mereka ingin mendukung Li. Akibatnya, Li tidak hidup, dan mereka menyalahkan tubuh eksperimental. Nada sedih dan gerah ini seperti seorang dermawan. Luo Yan berkata sambil menyeka air matanya dan melanjutkan. Apakah itu penghalang ke-74 yang meledak? Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, Anda telah membalas saya untuk orang-orang barat daya. Dan membalas dendam kepada penduduk penghalang ke-74. Manusia tidak akan pernah menderita. Petik 2. Berkata, Luo Wei membungkuk dalam-dalam ke kamera, terima kasih. Para reporter itu bodoh, dan konsorsium telah membaca laporan dari reporter, nyaris tak tahu malu. Setelah para reporter konsorsium Konfusius di sebelah Luo Wei berjalan pergi, mereka tersenyum dan berkata, bos Robo tidak takut bahaya. Setelah hal sebesar itu, bahkan di tamu Kong saya juga dikagumi seperti saya. Ini bukan bohong, tapi dia sangat mengagumi, jangan mengatakan apa-apa lagi, setidaknya dia ingin memberikan akting dan keberanian Luo Yi untuk bermain 100%. Orang-orang dari keluarga Kong tidak bertanya apakah ada senjata nuklir di dinasti Qing. Mereka tidak pernah melihat bukti ketika mereka melakukan sesuatu. Semua orang tahu bahwa ini adalah pekerjaan Qing dan tidak perlu bertanya. Saya melihat mata Luo Yan, di mana ini, saya bukan hanya seorang tamu di Kong, tetapi saya harus pergi ke Wang dalam beberapa hari. Saya melihat siapa yang berani memindahkan saya. Setelah orang-orang dari keluarga Kong pergi, Luo Wei tiba-tiba menyebar di sofa. Dia bertanya kepada Zhou Qi, saya akan panik sekarang, Anda mengatakan bahwa mereka benar-benar akan mengikat saya. Zhou Qi tidak bisa tersenyum, karena kamu sangat khawatir, maka kamu dapat kembali ke dinasti Qing dalam semalam. Dalam beberapa hari terakhir, kamu keluar di jalan. Orang-orang di penghalang menunjuk ke arahmu. Kurasa aku pergi ke Wang, takut. Bukankah ada seseorang yang menyebalkan di kepala Anda? Anda tahu, sekarang media resmi Wang, semua surat kabar mulai membentuk Qing menjadi penjahat-penjahat besar. Tidak bisa pergi, kata Luo, dan dia mendongak dan berkata ke jendela, Gyeongsang berada di puncak Kuspe. Qingna juga membutuhkan seseorang untuk mengaduk air di dataran tengah dan berjuang untuk waktunya. Aku tidak bisa pergi. Bab 582, berakhirnya Los Angeles. Old Lee, aku selalu sangat ingin tahu tentang hubungan antara Kavalir dan King He Groupmu. Ren Xiaosu bertanya dalam perjalanan ke penghalang ke-74. Dunia luar mengatakan bahwa organisasi ksatria milik grup King He, tapi aku selalu merasa apakah Anda lebih seperti orang bebas. Ketika pasukan Zhou menerima para pengungsi, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui, bersama dengan Li Yingyun dan Qin Yu, meninggalkan tim. Mereka tidak ingin melakukan kontak dengan pasukan Zhou, apalagi pemantauan radiasi. Suren Ren Xiaosu masih harus pergi ke media harapan Los Angeles, sehingga 4 orang saling menemani. Lao Li mendengarkan pertanyaan Ren Xiaosu dan berkata, sebenarnya, ini bukan rahasia. Tidak masalah jika Anda memberitahu Anda.
Sebelum bencana, Ksatria dan grup King He hanya memiliki bos yang sama. Tidak ada hubungan antara kedua pihak. Lebih seperti dua tingkat institusi, dan kemudian bencana dimulai, Kavalir mengorganisir pendiri untuk membantu kelompok Wo Hijau, hubungan antara kedua belah pihak dekat. Sebelum kedua belah pihak bahkan jarang berurusan dengan. Petik 2. Ternyata seperti ini, Ren Xiaosu mengangguk. Pada saat ini, Lao Li menghela nafas, kematian dan luka para pendahulu menyelamatkan fondasi King He. Sekarang King Shi telah menguasai senjata nuklir, dan mungkin suatu hari akan ada bencana. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, kurasa tidak. Aku selalu berpikir bahwa senjata itu harus digunakan. Menurut pemahamanku tentang King Luo, mereka tidak akan menyalahgunakan senjata ini. Oh. Lao Li memandang Ren Xiaosu dengan tatapan aneh, apakah saudara Xiaolin sangat akrab dengan duo King? Ren Xiaosu menangis dan tertawa. Apa nama lelaki tua Suang Xiong King? Dia berkata, saya dulu tinggal di barat daya, tetapi juga karena tubuh eksperimental menyerang dan melarikan diri ke aslinya. Saya telah berurusan dengan King dan Luo. Saya pikir meskipun mereka bukan orang baik, mereka jelas bukan orang jahat. Saya juga meminta ksatria Anda untuk tidak melihat mereka dengan mata berwarna. Hubungan antara Ren Xiaosu dan Luo Wei dapat dikatakan cukup baik, jadi saat ini, bantu pihak lain untuk mengatakan sesuatu, sehingga King Shi dapat memiliki lebih sedikit musuh. Ia masih sangat senang melakukannya. Hanya saja, Lao Li mendengarkan kata-kata ini dan tiba-tiba memperhatikan hal-hal lain. Dia sudah tahu nama Ren Xiaosu, dan dia hanya berjarak satu kata dari Ren Xiaobei, dan bocah di sebelahnya juga luar biasa, dan dia terlihat sangat kuat. Sebelumnya, Lao Li tidak banyak berpikir, karena mereka berpikir bahwa ahli waris ksatria akan berumur panjang dan berumur 100 tahun. Usia itu seharusnya sudah sangat tua. Setidaknya itu juga citra orang setengah baya, jadi dia tidak terlalu memikirkan Xiaosu. Tapi sekarang, dia mendengar bahwa Ren Xiaosu juga berasal dari barat daya, dan hatinya agak bersalah. Jika Lao Li tidak melihat Xiaosu, masih cukup bagus. Ini bukan orang yang mereka dan badan eksperimen cari. Namun, Lao Li tidak banyak bicara, tetapi ia menyembunyikan pikiran ini di dalam hatinya. Ketika kedua belah pihak tiba di Luocheng, akan ada persimpangan. Lao Li harus membungkuk detail terlebih dahulu. Ren Xiaosu bertanya dengan santai, saya mendengar bahwa King He Group sekarang bertanggung jawab atas Su Jiaxuan, dan Su mengatakan bahwa mereka hanya mengelola pemegang saham mayoritas. Apakah rumah ini benar-benar adil dan tidak mementingkan diri sendiri? Saya tidak kenal orang lain, Lao Li menyela pikirannya dengan ini. Dia berkata, Su Jiaxu masih sangat tegak, dan dia tidak ingat apapun yang bukan miliknya, tetapi orang lain dalam keluarga Su tidak. Terus terang, meskipun Su Wei adalah generasi tunggal 3 generasi, ia masih memiliki beberapa kerabat dan teman. Orang-orang itu tidak memiliki banyak kedamaian, lupakan saja, katakan apa yang harus Anda lakukan. Hati Ren Xiaosu sia-sia, dan ada juga kontradiksi di dalam grup King He. Menunggu Luocheng, Ren Xiaosu mendaftar di gerbang untuk memasuki penghalang, karena ada hubungan dengan Kavalir, semuanya berjalan dengan baik. Namun, Ren Xiaosu melihat banyak orang masuk dan keluar dari gerbang Luocheng. Dia bertanya kepada Lao Li, saya pikir beberapa dari orang-orang ini seperti pengungsi. Bisakah mereka masuk dan pergi sesuka hati? Oh, kamu mengatakan ini, kata Lao Li sambil tersenyum, banyak dari mereka memiliki visa kerja dan visa perdagangan di penghalang. Mereka bisa masuk dan keluar selama tanggal visa ini. Tentu saja, mereka akan keluar sebelum pintu gerbang ditutup pada pukul 10. Hanya visa pelajar. Anda selalu dapat tetap berada di penghalang sampai akhir studi Anda. Setelah lulus dari studi Anda dapat langsung mengumpulkan kartu ID penduduk. Ren Xiaosu menganggap ini novel yang sangat baru, bagaimana anak-anak penghalang lain datang ke universitas. Bisakah para pengungsi mengujinya? Tentu saja, kamu bisa mengikuti tes, dan para migran juga bisa kuliah, dan Universitas King He juga telah mencadangkan beberapa indikator untuk para pengungsi. Yaitu untuk mendorong para pengungsi untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk mengubah nasib mereka sendiri.
Selama mereka diterima di universitas, mereka bisa menjadi penghalang. Qin Lan menjelaskan, jadi akan ada hal-hal seperti kelas perbaikan di luar Luocheng. Beberapa guru di penghalang suka berkumpul di kota untuk mendapatkan uang tambahan. Ini adalah rantai industri yang unik di Luocheng. Ren Xiaosu mengangguk, yang dianggap sebagai saluran naik bagi para pengungsi. Meskipun itu hanya jembatan kayu tunggal, itu sudah cukup bagi orang untuk melihatnya. Qin Lan melihat Ren Xiaosu terus berkata, kami dulu ingin membuka penghalang, tetapi Anda juga tahu bahwa ini akan menjadi musuh konsorsium lain, jadi Anda hanya bisa menggunakan cara ini. Mengerti, Ren Xiaosu mengangguk. Siapapun yang berani tampil beda di era ini membutuhkan keberanian. Tidak mudah bagi King He Group untuk rela meninggalkan saluran yang meningkat untuk para pengungsi. Kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh orang lain? Qin Lan melanjutkan, tetapi bahkan ini masalahnya, dan banyak konsorsium tidak puas. Seringkali ada perwakilan konsorsium yang datang ke Green Wall Group untuk berdiskusi, berharap mereka dapat melarang migran memasuki hambatan. Selama pembicaraan, mereka telah memasuki hambatan. Mobil grup King He sedang menunggu di gerbang. Lao Li meminta mobil untuk mengirim Xiaosu dan Zhou Yingsui ke gedung Hope Media, dan mereka sangat ingin bergabung dengan ksatria lain untuk memegang pertemuan. Pertemuan ini bersifat internal untuk Kavalir, ada banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dan beberapa dari mereka berhubungan dengan Kavalir, jadi kita harus segera mendiskusikan hasilnya. Ucapkan selamat tinggal pada kedua belah pihak, dan ini adalah akhir dari perjalanan. Ketika saya sampai pada harapan bahwa media akan turun dan membiarkan Xiaosu turun dari bus dan melihat bangunan Hope Media, tampaknya itu masih berusia beberapa tahun. Dan tidak ada bangunan lain di penghalang. Melihat pintu, sulit membayangkan bahwa ini adalah harapan kantor pusat media di dunia. Ren Xiaosu dan penjaga keamanan di pintu mengatakan bahwa ia akan datang untuk beriklan, dan staf departemen komersial segera keluar untuk menghubungi. Anggota staf itu tidak terlalu tua, mungkin seusia dengan Zhou Yingsui. Pihak lain tersenyum dan berkata, perusahaan mana yang merupakan dua perusahaan iklan seperti apa yang ingin Anda masukkan, seberapa besar tata letaknya. Bab 583. Berat satu kalimat. Staf departemen komersial berjalan menuju gedung di depan dua orang. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ying Hao, saya harap kepala departemen bisnis media, silakan pergi ke lantai atas untuk berbicara. Setelah Ren Xiaosu berjalan ke dalam gedung, ia melihat harapan media. Staf datang dan pergi, dan tidak ada keamanan khusus. Itu seperti gedung kantor yang sangat biasa. Anda tahu, saya berharap media telah dikatakan memiliki banyak musuh dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah konsorsium yang menyinggung tidak terhitung jumlahnya. Bukankah perusahaan seperti itu harus berhati-hati? Di lantai 7, ketika Xiaosu baru saja keluar dari lift, dia mendengar suara keras yang sepertinya menegur orang lain. Saya melihat seorang lelaki tua dengan tongkat berkata kepada seorang lelaki muda, orang berita harus menghormati fakta. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang naskah yang Anda tulis kemarin? Pernahkah Anda menyelidiki, pernahkah Anda mendapatkannya, dan Anda harus mengalaminya sendiri? Sama sekali tidak perlu untuk menarik perhatian pembaca. Setiap surat kabar yang keluar di sini diserahkan kepada generasi mendatang. Itu pasti benar. Ketika mereka mengambil surat kabar media harapan saat ini dalam beberapa dekade, mereka akan segera tahu hari ini sebenarnya, ini yang harus kita lakukan. Petik 2. Reporter muda itu berkata, koran lain juga. Yang lain adalah yang lain, saya harap media adalah harapan media. Orang tua dengan tongkat berkata, jangan lupa, apa niat awal memasuki garis ini, apakah itu ketenaran dan kekayaan. Jika Anda ingin ketenaran dan kekayaan, saya akan menulis surat rekomendasi kepada grup King He. Dan yang kami harap media harus lakukan adalah menghargai fakta dan mencatat sejarah. Petik 2. Wartawan muda tidak lagi berbicara. Ying Yi berkata kepada Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui, saya minta maaf untuk tertawa, kami tidak terlalu baik dalam hal temperamen, tolong tanyakan dua. Dia membawa Xiaosu dan Zhou Yingsui ke ruang konferensi, dan Xiao Xiao melihat karakter merah di dinding ruang konferensi, mencari kebenaran dari fakta.
Ren Xiaomei tidak berpikir bahwa pemimpin redaksi memiliki masalah dengan kemarahan reporter, sebaliknya, ia lebih mempercayai media. Saya harus duduk di meja konferensi dan bertanya dengan ramah, iklan apa yang ingin Anda pasang? Ini sangat sederhana, Ren Xiaosu tersenyum dan mengeluarkan catatan, letakkan saja di bagian bawah edisi kelima, yang menyumbang seperempat tata letak. Anda harus mengambil catatan itu, hanya ada 2 baris pada catatan itu, baris pertama, jangan biarkan kesedihan zaman menjadi kesedihan Anda. Baris kedua, 61. Ini adalah cara yang dipikirkan Xiao Xiaosu, karena ia berharap koran-koran media akan menyebar ke seluruh dataran tengah, jika Lao Wang ada di dataran tengah. Ia pasti akan membeli koran berpengaruh seperti itu untuk memperhatikan urusan saat ini. Wang Fugui, orang ini tampaknya tersenyum sepanjang hari, tetapi hatinya sangat kurus dan pekerjaannya sangat andal ketika Xiaosu masih di kota. Dia sering melihatnya menonton surat kabar media resmi Qing. Ini untuk memahami apa yang telah terjadi baru-baru ini dan untuk tidak kehilangan waktu. Oleh karena itu, Ren Xiaosu ingin beriklan di surat kabar Hope Media, apakah Yan Liuyuan atau Wang Fugui melihat kalimat ini, ia akan segera memikirkannya. Dalam hal ini, dia berkata di depan wajah raja tua, Yan Liuyuan, saudara perempuan Xiao Yu bahkan kadang-kadang disebut sebagai wajah orang lain, jadi itu adalah wacana yang sangat ikonik. 61 berikut mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke penghalang ke-61 untuk terus menetap, jika Fir'aun mereka melihat ini, mereka datang ke penghalang ke-61 untuk menemukannya. Saran ini tidak terlalu disembunyikan, tetapi hanya Lao Wang dan Yan Liuyuan yang tahu apa yang diwakilinya. Saya harus melihat catatan ini dan bertanya-tanya, apakah Anda akan mempublikasikan iklan ini? Secara umum, orang yang ingin beriklan di media adalah semua perusahaan yang melakukan propaganda perusahaan. Seperti menjual pakaian dan menjual kosmetik. Iklan yang ingin diterbitkan Xiaosu tampaknya tidak memiliki utilitarianisme. Bukankah ini mata-mata untuk mengirim kata sandi? Seharusnya saya membuat kesalahan di hati saya. Saya berharap media akan sering menjumpainya. Misalnya, metode kontak Satria yang paling awal adalah dengan menggunakan surat kabar media harapan untuk menyampaikan kata sandi. Dan menemukan informasi yang diinginkan di surat kabar menurut buku kata sandi. Namun, mata-mata mana yang tidak akan menempati edisi kelima sedemikian rupa, 4 edisi pertama tidak diiklankan, dan edisi kelima sangat mahal. Saya seharusnya melihat Ren Xiaosu dan berkata, saya tidak tahu untuk apa 2 iklan itu. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, hanya berikan energi positif. Apa artinya ini? Tanya. Oh, 61 adalah hari anak-anak, aku ingin mengucapkan hari anak yang bahagia terlebih dahulu, kata Ren Xiaosu tanpa hati merah. Di tempat, saya ingin mengatakan bahwa saya percaya Anda adalah hantu. Sekarang saya jauh dari hari anak-anak. Dengan sabar ia berkata, Tuan, ini baru November. Ya, iklan kami telah dipasang sampai tanggal 1 Juni tahun depan, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, berapa biayanya? Ini tertegun harus malu, di samping Zhou Yingsui juga tertekan, edisi kelima ini menyumbang seperempat dari ruang iklan, berapa banyak uang untuk menghabiskan setengah tahun. Saya seharusnya menghitungnya sebentar, lalu berkata kepada Ren Xiaosu, maaf, bisnis ini agak besar, saya tidak bisa melakukannya, Anda tunggu. Jumlah iklan saja lebih dari 2 juta, dan masalahnya adalah dia tidak tahu niat Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui. Setelah menunggu berapa lama harus keluar, Ren Xiaosu mendengar suara tongkat memukul tanah di luar pintu, dan kemudian kepala redaksi mendorong pintu. Rambut putih orang lain disisir dengan cermat, dan dia mengenakan setelan tunik hitam. Bangun dan merasa canggung. Pemimpin redaksi datang ke meja konferensi dan mengambil catatan di atas meja dan bertanya, apakah ini iklan yang ingin dipublikasikan oleh 2 tamu? Di sebelahnya, dia berkata, ya. Sebagai hasilnya, pemimpin redaksi melihat catatan itu dan mengejutkannya. Dia berkata dengan tidak senonoh, jangan biarkan kesedihan zaman menjadi kesedihanmu. Dia menatap Ren Xiaosu, siapa yang mengatakan kalimat ini? Aku berkata, kata Ren Xiaosu. Mengapa Anda mengatakan ini? Pemimpin redaksi melanjutkan. Karena aku ingin memperingatkan adik laki-lakiku, jangan mengikuti arus di era ini, kata Ren Xiaosu dengan serius, sekarang iklan ini diterbitkan.
Aku hanya merasa bahwa aku harus memberitahu orang ini lebih banyak orang. Pemimpin redaksi tertawa, dan dia tidak mempercayai alasan Xiao Su untuk hantu itu, tetapi dia menyukainya sebentar. Pemimpin redaksi mengambil catatan dan melihatnya untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, iklan ini, Anda dapat membayar 20% dari biaya, 400.000, adalah biaya iklan untuk 2 kata 61. Saya akan memberi Anda yang lain. Saya tidak bertanya, apa tujuan dari penerbitan iklan ini, saya akan mempostingnya kepada Anda tahun tanggal 1 Juni mendatang. Sisi harus tertegun, dan 100-600 ribu diselamatkan. Ren Xiaosu juga ragu, kamu adalah sosok. Pemimpin redaksi menyelami dan berkata, kalimat ini sangat berharga. Pada saat ini, hati Ren Xiaosu menyentuhnya, ternyata orang-orang di era ini masih melihat kata yang sangat berharga. Bab 584, Teman Lama, Pesulap Li Altar. Selama periode waktu ini, ada terlalu banyak hal di wilayah aliansi penghalang, Perang Barat Daya, Perang Barat Laut, dan penghalang ke-74 mengalami serangan bom nuklir. Semua ini membuat semua orang tergesa-gesa, dan kepala redaksi berjalan di jalan-jalan Los Angeles. Mereka semua bisa mendengar orang-orang mendiskusikan perang ini lagi. Era ini secara bertahap pecah, dan tatanan umat manusia yang baru saja didirikan secara bertahap hancur. Sama seperti dia menegur reporter, itu juga karena pihak lain ingin membuat nama untuk mengarang berita, bukan untuk mengada-ada. Dia mendengarkan kata-kata orang lain, menulis naskah tanpa penyelidikan dan tanpa bukti, dan judulnya juga sangat sensasional. Reporter mengatakan bahwa surat kabar lain melakukan hal yang sama, sehingga surat kabar semua orang bisa menjual lebih baik. Dan wartawan yang menulis laporan seperti itu akan segera menjadi terkenal. Tetapi waktu bisa, kita harus berada di liga yang sama dengan waktu, pemimpin redaksi lebih suka pergi ke hulu. Pemimpin redaksi berkata kepada Ren Xiaosu, oh, kalimat ini akan melihat surat kabar besok. Nama saya Jiang Su. Saya sangat senang bertemu dengan Anda, atau lebih tepatnya, saya sangat senang melihat kalimat seperti itu. Ren Xiaosu menangis dan tertawa. Implikasi pihak lain adalah dia tidak terlalu tertarik padanya. Ren Xiaosu bangkit dan meminta Zhou Yingsui untuk membayar 400.000 yuan. Uang ini dicuci oleh Zhou Yingsui. Yang lain tidak dapat menemukan jejaknya. Uang lain harus pergi ke pasar gelap sebelum dapat digunakan lagi. Hanya pasar gelap di sebelah Luocheng. Keluar dari gedung media harapan, Zhou Yingsui sangat senang di sebelahnya, Tuan, Jiangsu ini adalah tokoh legendaris. Dia telah menyelamatkan 100-600 ribu karena kata-katamu. Guru, kau terlalu kuat. Oke, ini sangat cocok, kata Ren Xiaosu. Baiklah. Belum pagi, Ren Xiaosu membawa Zhou Yingsui ke hotel di Los Angeles. Tiba-tiba dia tertarik pada kota penghalang ini. Dia ingin pergi berbelanja selama sehari dan tidak akan menunda apapun. Membuka 2 kamar, layanan hotel di Luocheng sama baiknya dengan pasar gelap, dan Xiaosu duduk di jendela lantai ke langit-langit kamar, melihat koran yang baru saja keluar dari media harapan. Korannya hari ini, dan Xiaosu memikirkan dirinya sendiri. 10.000, bukan apa-apa untuk mengikuti surat kabar, itu hanya hadiah. Surat kabar itu masih merupakan versi besar dari diskusi tentang penghalang ke-74 Zhou. Zhou telah membentuk tim penyelamat baru untuk pergi ke penghalang ke-74 untuk melihat apakah ada kemungkinan rekonstruksi, atau akan memilih situs baru untuk membangun penghalang ke-74 yang baru. Setelah itu, masih ada kritik terhadap perusahaan pemadam kebakaran. Koran-koran lain pada dasarnya telah melupakan perusahaan pemadam kebakaran. Lagi pula, bom nuklir adalah hotspot sekarang, dan berharap bahwa media berbeda. Masih berharap di koran bahwa perusahaan pemadam kebakaran dapat mengungkapkan penelitian mereka dan membuktikan bahwa penelitian mereka saat ini tidak melanggar etika ilmiah. Edisi ketiga mulai berbicara tentang hal-hal King dan Luo, dan reporter ini bahkan memuji keberanian Luo Xiao. Tetapi ketika Xiaosu melihat air mata Luo dan berterima kasih kepada orang yang menembakkan bom nuklir, dia hampir tertawa, pria gemuk ini tidak tahu malu. Akhirnya beralih ke versi hiburan, berita terbesar adalah bahwa Liran telah kembali ke penghalang ke-61, penggemar menyapa dan menyapa idola mereka.
Ketika malam tiba, Zhou Yingsui tiba-tiba mengetuk pintu dan berkata bahwa dia akan pergi makan. Tangan Ren Xiao meletakkan koran dan keluar. Di sini Xiao Xiaogang berjalan keluar dari pintu hotel, Lao Li dan Qin Hao tiba-tiba keluar dari dapur hotel, mencari meja depan hotel untuk meminta kartu kamar untuk membuka pintu Ren Xiaosu. Keduanya sangat berhati-hati, sebelum memasuki pintu, mereka memeriksa apakah ada jebakan yang ditinggalkan oleh Xiao Su di ruangan itu. Cari semua sudut untuk melihat apakah ada rambut yang ditinggalkannya, kata Lao Li. Rambut rontok bukan hak paten untuk orang parubaya, jika Ren Xiaosu dimandikan di kamar, pasti ada rambut di lantai. Dua orang dengan sarung tangan untuk memeriksa bagian dalam ruangan secara menyeluruh, tetapi sayangnya tidak menemukan apa-apa, Lao Li bertanya-tanya. Dia mandi setelah memasuki hotel pada sore hari, tetapi tidak ada rambut di lantai toilet. Dia menaruh semua rambutnya. Apakah dijemput khusus? Qin Hao menggaruk kepalanya, ini mungkin kualitas rambut yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Lao Li berkata sambil menghela nafas lega, tentu saja, datanglah dan cari besok. Bagaimana jika dia tidak? Qin Yu penasaran. Jika tidak, kita tidak akan rugi apa-apa, kata Lao Li. Cari saja rambut untuk mengidentifikasinya. Bagaimana jika itu benar? Tanya Qin. Itu benar. Lao Li mengerutkan kening. Mereka tidak tahu banyak tentang bocah ini. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menerima hasil ini. Lao Li menghela nafas, setidaknya ini adalah orang normal, dan tampaknya orang tidak jahat, walaupun terlihat ini tidak terlalu bagus untuk dimainkan, tetapi hasil ini tidak terlalu jauh dari yang kami harapkan. Sepanjang jalan, Lao Li, meskipun mereka berbicara dengan Ren Xiaosu, tetapi dari luar, mereka selalu merasa bahwa Xiaosu tidak terlalu mampu bermain, dan ksatria mereka semua kuat dan luar biasa. Remaja seperti itu benar-benar dapat mengendalikan. Apakah organisasi semacam ini? Lao Li ragu. Anda harus tahu bahwa meskipun Kavalier menggunakan Ren He sebagai iman mereka, mereka tidak harus menjadi keturunan Wu. Mereka masih harus melihat bakat seperti apa mereka. Sebagai contoh, para ksatria seperti Zhang Qingqi dan Wu Dingyuan tampaknya sangat baik, tetapi seseorang lebih bangga daripada satu. Hanya saja Lao Li dan Qin Lan tidak tahu apa yang terjadi pada Ren Xiaosu di barat laut dan barat daya. Dan peran apa yang dimainkan Xiao Xiao dalam sandiwara kuil anjing dan perusahaan pemadam kebakaran di masa lalu. Jika mereka tahu, mungkin tidak akan berpikir bahwa Ren Xiaosu tidak bisa melawan. Pada saat ini, Xiaosu tidak tahu apa yang terjadi di kamarnya. Dua ksatria terkenal menyelinap ke kamarnya hanya untuk menemukan rambutnya. Adegan malam di Los Angeles sangat makmur, dan mereka jauh lebih makmur daripada imajinasi Xiaosu, bahkan fondasi penghalang ke-73 tidak ada bandingannya. Mungkin karena Los Angeles memungkinkan perdagangan bebas, bisnis di sini lebih berkembang. Dan tren King He Group juga sama, mendorong inovasi, mendorong imajinasi, dan mendorong bisnis. Universitas-universitas di sini juga lebih bebas. Tidak seperti konsorsium lain, semua mahasiswa harus berinvestasi dalam pekerjaan penelitian konsorsium. Universitas King He sekarang adalah satu-satunya universitas bebas hambatan di seluruh aliansi penghalang. Ketika saya datang ke alun-alun, Ren Xiaosu masih bisa melihat seseorang bermain gitar dan bernyanyi, dia juga bisa melihat seseorang melakukan seni pertunjukan dan mengolesi bunga-bunga di tubuhnya. Tuan, ada orang yang membuat sihir, Zhou Yingsui tiba-tiba berteriak. Xiao Xiao menoleh untuk melihatnya, ketika dia melihat orang yang melakukan sihir, dia berbalik dan pergi. Pesulap muda itu tersenyum di antara kerumunan, ketika teman-teman lama bertemu, bukankah seharusnya Anda menyapa? Bab 585, emas disumbangkan oleh Li Sentan. Di alun-alun, Ren Xiaosu awalnya ingin pergi langsung, tetapi kata-kata penyihir menghentikannya. Dia menoleh ke belakang dan altar Li berdiri di tengah kerumunan, memegang poker di tangannya, dan masih melakukan sihir. Tindakan dia telah berhenti di tangannya. Kerumunan di sekitar tubuh Li Sentan memandang Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu membawa tudung bersamanya, agar tidak diingat oleh terlalu banyak orang. Ketika Li Sentan melihat Xiaosu berhenti, dia tertawa, tunggu sebentar, biarkan aku menyelesaikan pertunjukan sulap ini.
Mengatakan orang banyak melihat kembali ke altar Li, tetapi melihat kartu bermain di tangan kanan Li Sentan tiba-tiba membanjiri langit seperti musim semi. Jelas dia hanya memiliki satu kartu bermain di tangannya, tetapi kartu bermain yang terbang di atas kerumunan saat ini seperti terbang di langit. Perlahan-lahan, kartu bermain bergabung menjadi tornado dan menyelimuti altar Li. Kerumunan berseru, mereka tidak tahu apakah itu sihir atau sihir, dan mereka tidak bisa mengerti apa yang menarik kartu. Kartu bermain yang mempesona akhirnya benar-benar mengelilingi altar Li, dan kerumunan orang banyak tidak bisa sepenuhnya melihat jejak Li altar. Hanya poker yang masih berputar cepat. Di antara tornado poker yang tak terhitung jumlahnya, Li Sentan tersenyum dan berkata 3, 2, 1. Suara itu baru saja jatuh, gulungan naga poker tiba-tiba jatuh ke tanah, dan altar Li di dalamnya telah menghilang. Kerumunan bersorak sekaligus, dan mereka belum pernah melihat sihir magis dari kecil hingga besar. Dan semua orang sangat dekat dengan penyihir, mereka menyaksikan penyihir menghilang dari udara. Beberapa gadis berteriak, ini sangat tampan, sangat tampan. Aku jatuh cinta dengan penyihir ini. Ini sihir. Li Altar telah melakukan sulap di Los Angeles selama beberapa waktu, karena sihir magisnya dan penampilannya yang luar biasa telah menarik banyak gadis untuk menjadi penggemarnya. Pada malam hari, banyak orang akan datang ke alun-alun untuk menunggunya melakukan sulap. Altar Li tidak mengecewakan penonton, sihirnya tidak pernah berulang, dan penonton tidak pernah melihat bagaimana dia melakukannya. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dan bahkan dia tidak melihat bagaimana Li Sentan melakukannya. Pada saat ini, tawa Li Altar berdering di belakangnya, bagaimana sihir ini? Ren Xiaosu melihat kembali ke Li Sentan dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Metode mata tertutup saja, Li Sentan tersenyum sederhana. Xiao Xiao mengerti bahwa ini jelas tidak sesederhana mata yang buta, dia hanya tidak mengerti mengapa Li Altar ada di sini, dan itu jelas merupakan legenda yang sangat luar biasa. Tetapi dia suka melakukan sihir di jalanan. Li Sentan melirik Zhou Yingsui, yang berada di sebelah Xiao Su, tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya, dia teringat sesuatu seperti, ya ikut aku masih punya sesuatu untukmu. Berkata, Li Sentan pertama-tama akan berjalan menuju sebuah taman kecil di sebelah alun-alun, tempat banyak penghalang berjalan. Li Sentan berjalan di depan, dan dia tidak khawatir Ren Xiaosu telah pergi. Ketika dia tiba di tempat siapapun, dia tidak tahu kemana harus mengambil sepotong kain hitam dan melemparkannya ke halaman. Perjalanan ini memberi pandangan kepada Ren Xiaosu. Apa altar Li? Li Sentan memandang Ren Xiaosu dan tersenyum, berikanmu sihir. Ketika dia berkata, dia menghembuskan nafas ke arah kain hitam, lalu membuka kain hitam sekaligus, dan melihat ada banyak batang emas di halaman. Ini sesuatu untukmu, kata Li Sentan dengan senyum bahagia, apakah kamu suka? Mata Zhou Yingsui lugas, tetapi Xiao Su, yang selalu tamak akan uang, tidak bergerak, hanya mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ini dirampok dari milik Zhong, tetapi ini bukan perampokan saya. Sungguh luar biasa yang disebut Wang Chongyang, Li Sentan tertawa. Wang Chongyang, siapa itu? Ren Xiaosu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sangat penting di balik ini. Seharusnya brigadir-brigadir. Wang Chongyang mengemudikan kereta kecilnya dan merobohkan pemindahan aset brigade. Kemudian dia mengambil setengah dari emas. Aku juga mengambil setengah dari emas dan tahu bahwa kamu menyukainya. Jadi khusus disediakan untuk Anda, Li Sentan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa bergerak sama sekali, pengeluaran harian kami semua didasarkan pada kinerja. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba ingin memahami sesuatu. Pada awalnya, mereka melakukan serangan terhadap Brigade Lapis Baja di pedalaman Zhong. Semua orang selalu bertanya-tanya apakah Brigade Lapis Baja ini tidak akan pergi ke medan perang frontal dan sebaliknya berlari kembali ke pedalaman Zhong. Kereta uapnya sedang berjalan. Sekarang saya tahu bahwa saya juga mengambil pot hitam untuk Wang dari Yang. Nat tidak mengejar dirinya sendiri, tetapi melihat kereta uap, berpikir bahwa itu adalah Wang Chongyang, jadi mengejar Wang Chongyang ingin mendapatkan kembali propertinya. Ketika Xiao Xiao tiba-tiba menjadi terdiam, keterampilan orang lain tidak bisa digunakan tanpa pandang bulu.
Namun, Ren Xiaosu masih tidak mengambil emas batangan ini. Sejujurnya, dia tidak ingin berurusan dengan Li Sentan, karena sangat berbahaya bagi orang normal untuk berurusan dengan orang gila. Anda tidak dapat memikirkan arti dari pihak lain yang melakukan hal ini. Dia menggeser topik, bagaimana dengan gadis kecil di sekitarmu? Ren Xiaosu meminta sekretaris untuk meninggalkan orang itu. Di masa lalu, kedua orang ini tidak dapat dipisahkan. Ketika mereka berbicara, Xiaosu juga melihat ke langit dan ingin melihat apakah sekretaris itu jauh dari tempat dia terbang. Li Sentan menjelaskan, oh, dia baru-baru ini jatuh cinta pada romansa, dan dia tidak keluar setiap hari. Mengapa kamu datang ke Los Angeles? Ren Xiaosu bertanya lagi. Li Sentan tersenyum dan berkata, karena lebih cocok bagi orang seperti saya untuk bertahan hidup, apakah Anda berpikir bahwa penghuni di penghalang Los Angeles lebih marah daripada penghuni penghalang lain? Hambatan lain membuat saya merasa tak bernyawa, seperti duduk di rumah menunggu konsorsium untuk dieksploitasi. Zhou Yingsui selalu berdiri di belakang Ren Xiaoyu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu itu bukan waktunya untuk berbicara, dan Ren Xiaosu dengan hati-hati memandang Li Sentan. Dia selalu merasa bahwa tujuan Li Altar tidak begitu sederhana. Apakah Anda akan mencari sendiri di sini? Tidak masuk akal, saya datang ke Los Angeles secara kebetulan. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Tunjukkan saja keajaiban di Los Angeles. Tidak, kata Li Sentan sambil tersenyum, saya sedang menunggu keajaiban. Pada saat ini, Li Sentan mengakhiri obrolan terlebih dahulu. Dia berkata, waktunya tidak terlalu dini, gadis kecil itu menungguku untuk membeli ubi jalar panggang dan kembali padanya untuk makan. Emas ini ditempatkan di sini, jika kau mau. Ambillah, jika kamu tidak, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kami pasti akan bertemu lagi. Dan pastikan subscribe channel Dongeng Donghua ini. Ya, aku sarankan kamu pergi ke Universitas Qinghe, mungkin akan ada keuntungan. Setelah itu, Altar Li berbalik dan pergi tanpa penundaan. Kesalehan semacam ini seperti kebangkitan dan pengembalian. Bab 586, Rasa Jahat Li Sentan. Zhou Yingsui melihat ke belakang Li Sentan dan tiba-tiba bertanya, Tuan, siapa dia? Li Altar, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Ini sangat akrab, tetapi saya tidak ingat siapa orang itu, Zhou Yingsui berpikir keras. Pembisik iblis, Ren Xiaosu memandang emas di sisi halaman, dan akhirnya menaruh emas itu di luar angkasa. Ketika Zhou Yingsui mendengar bisikan iblis, dia berhenti, Tuan, dia bisikan iblis. Panjangnya cukup bagus, itu tidak terlihat seperti iblis legendaris. Dan orang-orang seperti Li Sentan masih berikan emas kepada Tuan, kau terlalu kuat. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui. Pemotretan yang sering ini membuatnya sedikit mati rasa. Di malam hari, Li Sentan memegang ubi bakar yang baru saja dibelinya, dan berlari sepanjang jalan kembali ke halaman kecil di mana ia dan perusahaan berada jauh dari orang-orang. Pada saat ini, gadis kecil yang jauh dari perusahaan masih menatapnya dengan senang. Li Sentan mengeluh, saya akan membeli ubi jalar kembali kepada Anda. Anda baik untuk menyapa saya. Agar tidak membiarkan ubi dingin, saya masih berlari kembali. Sekretaris itu meninggalkan buku sambil tersenyum, terima kasih, saudaraku. Mengatakan, dia mengambil ubi dari tangan Li Sentan, dan kemudian memandang Li Sentan dan bertanya-tanya, saudaraku, kamu tampak sangat senang melihat. Aku melihat Ren Xiaosu, Li Sentan tertawa. Sekretaris itu berteriak, saya sangat senang melihatnya. Aku memintanya pergi ke Universitas Qinghe, kata Li. Mesbah itu sangat bersemangat, tapi aku tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan. Lalu, divisi itu tidak bisa dipahami. Kamu pikir, dia sangat tidak siap untuk membawanya ke Universitas Qinghe? Jika itu menabrak Yang Xiaoyu, mata Li Sentan meledak menjadi cahaya yang kuat, itu akan menyenangkan. Betapa menyenangkan. Perusahaan ini juga telah membuat banyak roman baru-baru ini. Dia mendengarkan Altar Li dan berkata bahwa dia tiba-tiba tertarik, lalu Yang Xiaoxuan dan Ren Xiaosu saling berseberangan dan mulai bertarung di kota Luocheng. Senapan sniper meraung, Zhou Yingsui jatuh ke tanah terlebih dahulu.
Li Sentan tidak bisa tertawa dan menangis, pembunuhan itu tidak cukup. Apakah kamu tidak ingin menulis tentang permainan gadis besar itu? Sekretaris berkata, kapan dia pergi ke Universitas Qinghe? Sudah terlambat hari ini, aku harus pergi besok, kata Li. Kalau begitu, mari kita lihat juga, sekretaris itu menyipit. Mungkin mereka tidak bisa melihatnya. Bagaimanapun, Universitas Qinghe cukup besar, dan kemungkinan pertemuan dua orang akan lebih sedikit, Li Sentan memikirkan. Itu hanya akan pergi berbelanja, kata si Li Ren, aku belum pernah ke Universitas Qinghe. Bagaimana jika aku dikenali oleh mahasiswa, aku juga sangat terkenal sekarang, akan ada banyak gadis yang mencari aku untuk menandatangani, Li Sentan ragu-ragu. Sekretaris itu membiarkan matanya terbuka lebar, sudahkah Anda mulai memiliki berhala? Ren Xiaosu belum tidur sejak dia kembali ke hotel. Ini bukan sesuatu yang lain, tetapi pikirannya telah menggemakan kata-kata yang Li Sentan katakan kepadanya, pergi ke Universitas Qinghe, akan ada keuntungan. Apa panen ini? Karena kurangnya kondisi informasi, Ren Xiaosu tidak bisa menebak. Kalimat ini seperti kekuatan magis. Biarkan Ren Xiaosu bangun keesokan paginya dan mengetuk pintu Zhou Yingsui. Dia mengatakan bahwa dia akan melihat Universitas Qinghe. Zhou Yingsui tidak harus mengikuti, terus tidur. Akibatnya, Zhou Yingsui berkemas dalam 2 menit dan berkata bahwa dia harus pergi dan memastikan bahwa dia belum pernah ke Universitas Qinghe. Keduanya sarapan dan langsung menuju Universitas Qinghe. Laoli dan Qin Lan muncul lagi di hotel, dan keduanya langsung menuju kamar Xiaosu. Tetapi hasil kali ini masih belum ada, belum lagi rambutnya, bahkan rambutnya tidak terlihat. Laoli berkata dengan suara bingung, anak ini tidak akan menjadi kepala botak. Apakah ini wig sekarang? Dia dan Qin saling berhadapan, Qin Yu berkata, mungkin juga lebih berhati-hati, khususnya untuk meletakkan semua rambut, banyak pembunuh melakukan ini, tidak pernah meninggalkan jejak. Mungkin, kata Laoli tanpa daya, mencari mereka, dan kemudian menggoda-godaan, bocah lelaki tua Zhang Qingqi mendorong ini ke trik, dan semua orang sangat peduli, dan harus jelas. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui telah memasuki gerbang sekolah Universitas Qinghe. Tidak ada yang menghentikan mereka. Tidak seperti universitas lain di konsorsium, universitas-universitas itu semuanya ditutup. Jika Anda ingin masuk, Anda harus memeriksa dokumen. Setelah masuk, Anda juga akan memeriksa dokumen. 3 langkah, 1 pos, 5 langkah dan 1 peluit. Universitas-universitas itu tidak setepat lembaga penelitian rahasia. Pria dan wanita muda di kampus berjalan di kampus, satu dengan senyum santai dan bebas, dan pasangan berpegangan tangan. Ren Xiaosu berdiri di kampus dan memandangi para mahasiswa yang riang ini. Tiba-tiba dia menyesali bahwa kehidupan seperti itu tampaknya terlalu jauh darinya. Ketika para siswa di sini jatuh cinta, bermain bola basket, dan menari bersama, ia melarikan diri di bawah pengejaran tubuh eksperimental, dan lahir dan mati di hutan belantara dengan pisau tajam. Dan tembakan serta musuh di pagar. Kedua belah pihak seperti makhluk hidup di 2 dunia. Xiaosu dapat melihat ke belakang dan menemukan bahwa ia tidak dapat kembali. Hal-hal kacau mendorongnya ke depan. Hidupnya tidak pernah memberinya pertanyaan pilihan ganda. Saat berikutnya, Zhou Yingsui berkata, Guru, Anda tahu, banyak siswa yang bergegas ke arah yang sama, dan tidak ada yang salah dengan berjalan terburu-buru. Ren Xiaosu bingung. Apakah ini panen yang Li Sentan katakan padanya? Dia berkata, pergi, mari kita pergi dan melihat. Hanya di tempat yang ramai itu Ren Xiaosu agak kecewa. Dia melihat banyak orang di sekitar panggung, dan panggung tampaknya terlibat dalam perdebatan. Topik perdebatan adalah apakah manusia harus menggunakan energi nuklir. Karena penghalang ke-74 Universitas Qinghe, tempat berkumpulnya banyak mahasiswa yang cerdas pasti akan memperhatikan hal semacam ini. Mahasiswa di atas panggung memiliki kata-kata sendiri, dan minat Xiaosu dalam debat di atas kertas ini bukan masalah besar. Haruskah manusia memiliki energi nuklir pada akhirnya? Ren Xiaosu tidak jelas, tetapi dia tahu bahwa benda ini sudah ada, dan dia sudah mengalaminya sejak lama. Tidak peduli seberapa sengit perdebatan itu sekarang, para siswa akan datang.
Zhou Yingsui tersenyum dengan penuh minat. Guru, para siswa ini melihatmu dengan teman-temanmu, bahkan lebih besar darimu, tetapi mereka masih terlihat seperti anak-anak yang belum dewasa. Ketika Zhou Yingsui berbicara, dia tidak merendahkan suaranya. Beberapa siswa di sebelahnya memandangi mereka. Ren Xiaosu tidak mengambil tudung dengan semangat yang baik. Ketika kamu mengucapkan 2 kalimat, kamu akan mati. Apakah saat ini kamu merasa tersanjung, sangat kecil? Oh. Bab 587, Terak Laki-Laki. Perdebatan di atas panggung sangat sengit, dan Zhou Yingsui berkata, "Hei, anak di atas panggung terlihat agak akrab." Ren Xiaosu memandang tatapan Zhou Yingsui. Orang itu akrab dengannya. Itu adalah kualitas yang telah mereka selamatkan sebelumnya. Su adalah ketua persatuan mahasiswa Universitas Qinghe. Sebelum pergi ke pasar gelap, dia tidak menunggu sampai Zhou Yingsui kembali. Sekarang setelah sekolah memiliki acara besar, dia pasti akan muncul di sini, dan dia adalah tuan rumah dari perdebatan ini. Saya ingat, kata Zhou Yingsui, kami menyelamatkannya. Pada saat itu, uangnya masuk ke rekening saya tepat waktu. Kali ini dia berkata bahwa dia merasa tertekan, tetapi sesak di sebelahnya. Semua orang sangat dekat. Bagaimanapun, 1 atau 2 orang mendengarnya. Seseorang memandang Zhou Yingsui dan bertanya-tanya apa yang dikatakan wanita itu. Ayo pergi, kata Ren Xiaosu, dia takut Zhou Yingsui akan berbicara lagi. Selain itu, Ren Xiaosu sendiri kehilangan minat pada Universitas Qinghe ini, dan tidak tahu mengapa Li Sentan mengatakan hal seperti itu. Apakah itu karena dia ingin datang untuk mendengarkan debat dan kemudian kembali dan membujuk King untuk meletakkan senjata nuklir? Kapan altar Li Iblis di barat daya menjadi begitu sedih dan sedih? Tidak bisa. Saat mereka berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan, Su di panggung tiba-tiba melihat bagian belakang Zhou Yingsui, dan dia begitu akrab dengan bagian belakang mimpi. Di atas panggung, ada perdebatan. Su Xuan tiba-tiba melompat dari panggung dan membuat banyak perdebatan. Saya melihat bahwa orang-orang terpisah yang berusaha keras untuk menemukan sosok Zhou Yingsui, tetapi pihak lain telah menghilang. Seseorang bertanya, apa yang kamu cari? Su bertanya dengan cepat, apakah Anda melihat seorang wanita, dan seorang remaja dengan kerudung? Semua orang saling memandang dan sepertinya memiliki sedikit kesan, ada 2 orang berdiri di sini, dan tampaknya mereka memandang rendah kita, tetapi mereka hanya mendengarkan sebentar dan pergi. Apakah Anda mencari mereka? Su punya terlalu banyak waktu untuk menjelaskan terlalu banyak, mereka menyelamatkan saya. Setelah mengatakan kualitasnya, saya bergegas keluar. Orang-orang lain di lapangan secara bertahap menjadi terpana. Seluruh Universitas Qinghe tahu bahwa Su telah diculik sebelumnya. Adalah seorang anak lelaki misterius yang mengambil belenggu dan menyelamatkannya. Kejadian ini masih berkecamuk, dan itu membangkitkan minat banyak orang. Sekarang kedua orang ini muncul di kampus Qinghe. Seseorang berteriak, apakah itu kualitas orang yang salah? Tidak, kata seorang gadis di sebelah Zhou Yingsui, wanita itu mengatakannya sendiri, dan menyelamatkan kualitas mereka berdua. Perlahan-lahan, tidak ada yang memperhatikan perdebatan lagi. Adapun apakah manusia harus memiliki energi nuklir atau tidak, itu tidak penting. Banyak orang mengejar jauh dari arah kepergian Su. Saya juga ingin melihat 2 tokoh legendaris pada akhirnya. Seperti apa rupanya? Kualitas Su jauh-jauh dari kampus, tetapi akhirnya tidak menemukan Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui. Su berdiri di jalan, dan ada beberapa kesedihan dan frustrasi dalam ekspresinya. Di kelas lain, Yang Xiaoying sedang duduk di jendela. Seorang gadis di depannya tiba-tiba berbalik dan bertanya kepadanya, Xiao, aku mendengar bahwa Zhengde Square mengadakan kontes debat. Perdebatan adalah apakah manusia harus menggunakan senjata nuklir. Mari kita pergi ke kelas setelah kelas. Petik 2. Yang Xiaoyu berkata sedikit, gadis ini adalah teman sekelas dengan dirinya sendiri, tetapi dia selalu sendirian, tidak akrab dengan pihak lain. Bagaimana bisa pihak lain tiba-tiba mengundang diri mereka sendiri? Yang Xiaoyu hanya berpikir sejenak dan kemudian secara halus menolak, tidak ada waktu. Gadis di barisan depan berteriak, juga, senjata nuklir terasa seperti kita jauh dari kita. Tidak ada gunanya mendengarkan debat ini. Ekspresi Yang Xiaoyan tidak berubah.
Senjata nuklir memang jauh dari mahasiswa King He, tetapi dia tidak jauh darinya, dan dia tahu bahwa dia telah berpartisipasi dalam 2 tindakan untuk menghancurkan basis uji coba nuklir Lee. Dan semuanya telah berhasil. Pengalaman hidupnya ditakdirkan untuk tidak memiliki bahasa yang sama dengan para mahasiswa. Setelah gadis itu ditolak oleh Yang Xiaoyu, dia menoleh. Pada saat ini, bel kelas berbunyi. Gadis itu tertegun setelah mendengar bel kelas yang tajam. Gadis-gadis lain berbisik di sebelah saya, kenapa kamu tiba-tiba mengundangnya untuk mendengarkan debat? Ming tahu itu akan ditolak. Suara bisikan gadis itu sendiri, ya, bagaimana saya bisa mengundangnya? Di bawah gedung pengajaran, Li Sentan dan perusahaan dipisahkan satu sama lain. Kedua orang itu menyelinap di rumput, dan Mesbah Li sedang terburu-buru. Bagaimana Anda mendapatkan lonceng saat ini? Hipnosis dibangunkan. Dewa altar, kau sedikit tidak masuk akal dalam hipnosis ini, kata perusahaan itu. Kali ini aku menggunakan tatapan, desah Li Sentan. Hipnosis ini masih agak tidak stabil. Aku tidak bisa melihat pertunjukan yang bagus, sekretaris memandang altar Li. Tidak ada, pasti ada peluang di masa depan. Di pagi hari, Li Sentan dan Si Liren datang ke Universitas King He lebih awal, dan berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan teman sekelas Yang Xiaoyu. Keduanya berpikir bahwa mereka bisa menggunakan cara ini untuk menyatukan Yang Xiaoyu dan Ren Xiaosui. Pergi, hasilnya gagal. Li Sentan tiba-tiba tertawa, 2 orang yang ingin bertemu dengan sangat jelas, tetapi mereka tidak bisa melihatnya di akhir, sangat menarik untuk memikirkannya. Pria itu melambaikan tangan kecil yang lucu dengan bersemangat berkata, saya telah melihat jembatan ini dalam romansa saya. Pada saat ini, Yang Xiaoyu sedang keluar dari ruang kelas. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia masih tidak mau mengerti. Seorang anak laki-laki di pintu berhenti di depan Yang Xiaoyu. Bocah ini adalah veteran terkenal dari Universitas King He, dan Yang Xiaoyu sangat luar biasa di Universitas King He, jadi ada begitu banyak orang yang menyukainya. Ini hanya salah satunya. Dalam beberapa bulan terakhir, anak laki-laki Yang Xiaoyan takut menjadi lebih dari yang dia bunuh. Meskipun metafora ini sepertinya tidak tepat. Bocah itu menyerahkan surat cinta kepada Yang Xiaoyan, ini adalah kedua kalinya saya memiliki keberanian untuk melihat Anda. Mungkin gadis-gadis di kelas Anda telah salah paham dengan saya. Saya bukan sampah mulut mereka. Tolong beri saya kesempatan. Yang Xiaoyu melirik surat cinta di sisi lain, dan bahkan menyentuhnya. Dia menghibur bocah itu dan berkata, gadis di kelas itu tidak mengatakan apa-apa tentangmu. Kamu benar-benar bukan laki-laki sampah. Laki-laki sampah tingginya 1 meter. Bocah yang berlawanan ketakutan di tempat. Ada beberapa gadis di kelas yang masam. Setelah Yang Xiaoyu datang, anak-anak di sebelahnya semua fokus pada Yang Xiaolu. Tapi Yang Xiaoyu mengatakan bahwa ada orang yang menyukainya, tetapi mereka tidak pernah dibawa ke sekolah, sudah pasti tidak akan mengambil sekolah tanpa mengambilnya. Bagian luar gedung sekolah tiba-tiba menjadi kacau. Seorang gadis berlari dari koridor dan berlari sambil berbicara dengan orang lain, apakah Anda tahu bahwa remaja yang menyelamatkan Su dan saudara perempuannya datang ke sekolah kami? Saya mencari mereka sebagai orang gila. Benarkah? Seseorang curiga. Ayo, mari kita cari itu. Said, para siswa di gedung pengajaran hula keluar dan berlari, pada dasarnya perempuan. Yang Xiaoyu tampaknya memikirkan apa yang juga ada di belakang, tepat di ujung tangga, sekelompok besar orang menabrak altar Li dan perusahaan. Seorang gadis berseru ketika melihat altar Li, pesulap. Kamu pesulap. Semua orang memandang altar Li dan orang-orang perusahaan, dan beberapa orang berteriak, mereka tidak akan menjadi 2 orang yang menyelamatkan kualitas. Altar Li yang begitu tampan, selain dikelilingi oleh sekretaris yang imut, terlihat seperti pengemis, meskipun ada sesuatu yang tidak konsisten dengan rumor. Tetapi 2 orang yang begitu istimewa muncul di depan mereka, mudah bagi keduanya untuk berpikir bahwa gadis itu ada di lorong. Katakan apa? Li Sentan bodoh, apa hubungan khusus ini dengan dirinya sendiri? Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, banyak gadis mengenalinya dan berlari untuk menemukannya untuk ditandatangani. Dan kemudian dia melihat Yang Xiaoyu memandang dirinya dengan dingin di luar kerumunan.
Beberapa saat yang lalu, Yang Xiaoyu juga menyentuh hatinya. Dia ingin melihat apakah dia seorang millet kecil. Akibatnya, dia berlari ke altar Li. Ini membuat Yang Xiaoyu sangat kecewa, dan bahkan ingin menembak Li Sentan. Saya melihat gadis yang membuka altar Li dan tertawa dan berkata, hahaha, saya lewat. Yang Xiaoyu menatap altar Li tanpa sepatah kata pun, dan Li Sentan mengambil tangan kecil perusahaan, ayo pergi. Apakah kamu sangat takut padaku? Yang Xiaoyan mengangkat alisnya. Haha, aku takut padamu. Bercanda, kata Li Sentan, mengeras dan berbalik, aku takut dengan keluargamu. Gadis di sebelahnya ingin mengejar ketinggalan, tetapi Mesbah Li menaikkan poker di langit, dan ketika poker menghilang, dia dan perusahaan telah menghilang. Yang Xiaoyan berdiri di tempat dan berpikir dengan serius, tetapi ketika dia ingin bertanya sesuatu lagi, dia tidak dapat menemukan jejak Li altar. Gadis-gadis di sebelah mereka semua memandang Yang Xiaoyu. Selama waktu ini, Luo Cheng telah lama dikabarkan bahwa pesulap baru mungkin hebat dan sihir dari sihir lain dicapai dengan kemampuan luar biasa. Adapun adegan yang menghilang dari udara tipis, bagaimana mungkin itu sihir? Saya pikir itu lebih seperti sihir. Tetapi orang seperti itu, bahkan mengatakan bahwa ia takut dengan keluarga Yang Xiaoyu, perasaan ini sangat berbeda, hanya kata-kata upaya. Biarkan Yang Xiaoyu misterius di mata para siswa di sekitarnya. Beberapa gadis kesal, apa pacar Yang Xiaoying? Yang Xiaoxuan masih memiliki keengganan untuk keluar, tetapi dia hanya berhenti berjalan, dan seorang wanita dengan topi hitam berdiri tidak jauh. Yang Xiaoyu bergegas dan bertanya-tanya, Bibi, bagaimana bisa kamu? Wanita dengan topi hitam membantu Yang Xiaolu untuk memilah rambutnya, lalu tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang harus pergi ke barat daya dengan bibiku. Bab 588. Temukan dia dalam hidupku. Apa yang akan Anda lakukan ke barat daya? Tanya Yang Xiaoyu. Sudah dipastikan bahwa King Shi benar-benar memiliki senjata nuklir. Kami tidak menemukan pangkalan uji coba nuklirnya sebelumnya. Sekarang kita harus menyelesaikan bahaya tersembunyi ini, kata gadis itu dengan topi hitam. Kali ini, kamu harus menemukan beberapa petunjuk, kamu dan aku. Bersama-sama, para penjahat lainnya tidak tahu banyak tentang Southwest. Berkata, Bibi Yang Xiaolu akan berbalik dan membawa Yang Xiaolu pergi, tetapi yang mengejutkannya adalah kali ini Yang Xiaoyu tidak pergi bersamanya, tetapi berdiri diam di tempat. Bagaimana, lupakan kepercayaan kita? Tanya bibi itu. Saya belum lupa, tetapi saya masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, Yang Xiaoyu berbisik. Orang-orang datang dan pergi di pintu sekolah, dan keduanya tampak terisolasi dari dunia yang sibuk ini. Mereka tampaknya milik dunia yang damai ini. Bibiku memandang Yang Xiaowei, apalagi yang lebih penting daripada iman. Yang Xiaoyu tidak menjawab pertanyaan ini dan berbalik untuk bertanya, apakah ada berita untuk Xiao Su? Bahkan, ini juga seperti jawaban, Yang Xiaoyu memandangi bibinya, sisi lain selalu kuat, kalau tidak maka tidak akan berpisah dengan Yang. Nama asli bibi itu adalah Yang Jing. Pihak lain bahkan merasa bahwa namanya terlalu lemah, dan ia mengubah namanya, yang disebut anjing. Yang Xiaoyu menatap mata bibinya, dan pihak lain diam-diam menjawab setelah hening sejenak, tidak. Aku akan menemukannya. Ketika aku menemukannya, aku akan pergi ke barat daya dan bibimu untuk bertemu denganmu, kata Yang Xiaoyu. Yang sebaliknya Yang Anjing tersenyum dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu melihat dia mengenakan tombak di perut, maka kamu juga harus tahu bahwa orang-orang yang terjebak banjir melalui perut terlalu kecil untuk berubah, kamu. Bisakah kamu bertahan hidup? Aku tidak bisa hidup, Yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tapi dia bisa. Itu hanya anak laki-laki yang tidak tumbuh dewasa. Mungkin kamu mengatakan sesuatu yang membuatmu bahagia, tetapi kamu selalu ingat, tetapi perasaan di dunia ini tidak pernah begitu tegas dan loyal. Jika dia selamat, dia pasti memiliki cinta baru lagi. Dia tidak akan, kata Yang Xiaoyu, dia sama dengan semua orang di dunia ini. Yang Anjing diam. Yang Xiaoqiang berkata, maaf, bibi saya tidak bisa pergi ke barat daya. Saya harus pergi kepadanya. Dulu saya berpikir bahwa saya bisa pergi ke sekolah dengan tenang di sini, tidak memperhatikan dunia luar sampai saya melupakannya.
Tetapi suatu hari ini aku merasa dia ada di sampingku, sampai detik ini, aku menyadari bahwa aku tidak bisa melupakan. Lalu kamu tahu di mana mencarinya? Yang anjing bertanya. Aku tidak tahu, Yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana Anda menemukannya? Yang anjing bertanya lagi. Gunakan hidupku. Ketika Ren Xiaosu siap untuk pergi bersama Zhou Yingsui, dia disambut oleh Lao Li dan Qin Lan. Ketika dia bertemu, Lao Li langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Xiaosu dan ingin melihat apakah itu wig. Ren Xiaosu menatap rambut Lao Li sendiri tanpa kata-kata, apa yang kamu lakukan? Oh, kata Lao Li, rambutmu sangat bagus, bagaimana cara merawatnya? Apa pemeliharaannya? Ren Xiaosu tidak bisa tertawa dan menangis, apakah keduanya datang untuk ini? Lao Li mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, berapa lama Anda berencana untuk tinggal di Los Angeles? Kami adalah tuan rumahnya, jadi saya harus menghibur Anda. Apakah Anda ingin kami membawa Anda berkeliling? Tidak, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, kita akan pergi, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pada titik ini, hukuman yang ia berikan kepada media harapan Jiangsu telah dilaporkan. Ren Xiaosu ingin kembali ke penghalang ke-61 sesegera mungkin, menunggu kedatangan Wang Fugui. Ketika Lao Li mendengar Ren Xiaosu ingin pergi, dia menghela nafas, lalu kami akan mengirimmu, dan kemudian mengatur mobil untukmu. Apa rencanamu di masa depan? Hubungan kita sangat baik. Jika aku ingin mengobrol denganmu, aku harus punya tempat itu bisa pergi. Ren Xiaosu memikirkannya. Dia tidak harus mengambil keuntungan dari Lao Li. Dia juga tega berteman dengan kavalir. Aku harus pergi ke pasar gelap di luar Luocheng dan langsung ke penghalang ke-61. Ya, Lao Li cepat-cepat mengangguk, aku tahu. Pada saat ini, Qin Xiao, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba berkata, apakah saudara Xiaosu memperkirakan bahwa aku telah mendengar tentang ksatria kita? Qin Yu seusia dengan Xiaosu, dan dia dipanggil Xiaosuge secara langsung demi keintiman. Aspek yang mana? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Kami mencari seseorang, kata Qin. Kavalier telah lama mencari. Dia adalah Ren Xiaobei. Anda hanya memiliki satu perbedaan kata dengan Xiaosu. Itu kebetulan, kata Ren Xiaosu dalam hatinya, mengapa kamu ingin aku menemukan seseorang untukmu? Karakteristik apa yang dia miliki? Jika aku melihatnya, aku akan memberitahumu. Lao Li dengan hati-hati melihat ekspresi Ren Xiaosu. Kami tidak tahu fitur lain, hanya tahu bahwa penampilannya cantik. Saya tidak tahu mengapa, Lao Li merasa bahwa Xiaosu jauh lebih mudah. Ren Xiaosu berkata, jika Anda bertemu orang ini bernama Ren Xiaobei, saya akan memberitahu Anda. Sebenarnya, Xiaosu sendiri berpikir pada saat tertentu bahwa organisasi ksatria ini dan orang-orang yang dia cari di grup King He akan menjadi diri mereka sendiri. Bukan Yan Liu Yuan. Namun, Ren Xiaosu berharap tidak satu pun dari mereka, karena banyak orang sekarang tahu bahwa orang ini telah keluar dari laboratorium perusahaan pemadam kebakaran, bahkan jika dia masih hidup. Dia berusia lebih dari 200 tahun, dan tidak akan dilihat sebagai monster oleh orang lain. Tapi Ren Xiaobei ini hanya memiliki perbedaan kata dengannya. Yan Liu Yuan memiliki mata lain untuk dipanggil saudaranya, hal yang rumit di tengah membuat Ren Xiaosu memikirkannya sebentar. Terlalu membingungkan, Ren Xiaosu memutuskan untuk tidak menginginkan ini terlebih dahulu. Mengobrol dan mengobrol, mereka telah mencapai gerbang penghalang. Lao Li berkata, itu harus dikirim ke sini, hati-hati. Setelah kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal, Zhou Yingsui mengendarai kendaraan off-road yang diberikan Lao Li ke pasar gelap. Zhou Yingsui tiba-tiba bertanya di jalan, Tuan, orang yang mereka cari disebut Ren Xiaobei, apakah itu Anda? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak, mereka mengatakan bahwa penampilan Ren Xiaobei cukup bagus. Bagaimana aku bisa begitu tampan? Zhou Yingsui. Bersamaan, Anda tiba-tiba menarik napas lega, hanya karena Anda mendengar wajah ini cukup bagus. Maka Anda merasa bahwa Anda jelas bukan. Zhou Yingsui mengendarai mobil dan merasa bahwa dia tidak bisa bangun di dadanya untuk waktu yang lama. Namun, Zhou Yingsui tiba-tiba mengetahui bahwa karena dia terpisah dari Lao Li dan Qin Yu, Xiaosu sangat khawatir dan tidak mengatakan apa-apa.
Ren Xiaosu melihat keluar jendela dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Keduanya tidak pergi langsung ke penghalang 61. Sebaliknya, mereka pergi ke pasar gelap untuk membayar hadiah sebelumnya dari kuil anjing, mereka semua pergi dengan kasino pasar gelap. Bab 589, Menyerah Padaku. Pada akhir November, seluruh aliansi penghalang telah memasuki musim dingin, dan sejumlah besar bahan telah dimasukkan ke dalam penghalang untuk musim dingin. Dan tanaman di kedua sisi jalan mulai menguning dan kering. Penghalang ke-61 adalah hal yang aneh. Di masa lalu, ketika memanjat dinding ke musim dingin, daunnya akan hilang, hanya menyisakan tanaman merambat yang telanjang. Tahun ini, harimau yang memanjat dinding itu rimbun, dan ketika cuaca semakin dingin, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan telah menyebar ke ruang lingkup yang lebih luas. Dan itu akan memberikan tampilan yang bagus untuk bangunan tempat tinggal. Banyak orang di penghalang ke-61 mendengar kejadian itu dan pergi ke penonton. Di konsorsium Wang, ada laporan tentang pujian itu. Saya memberitahu Wang Shengzi bahwa ini adalah pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa manajemen penghalang Wang di Wang Shengzi sangat bagus. Setiap orang memiliki makanan. Makan, semua orang punya pakaian untuk dipakai, jadi Tuhan akan turun dengan keberuntungan semacam ini. Wang Shengzi tersenyum. Para pekerja migran yang membangun jalur kereta api dan jalan bebas hambatan di jalan barat laut masih sibuk, cuaca yang lebih dingin dan lebih dingin tampaknya berdampak kecil pada mereka. Semua orang sudah terbiasa, ini jauh dari waktu terdingin. Tetapi padang rumput utara, pada saat ini, sudah salju dan es, dan itu berada di luar aliansi penghalang, berbatasan dengan penghalang ke-176. Hambatan nomor 176 juga independen, bukan milik konsorsium mana, tetapi mereka tidak begitu terkenal dan tidak sekuat 178 benteng, mungkin karena mereka jarang bertemu musuh asing. Angin bersiul menyapu rerumputan, tidak hanya salju besar yang jatuh di langit, tetapi juga salju di tanah diledakkan berlapis-lapis, dan kemudian ada salju baru untuk menutupi. Seluruh dunia berwarna abu-abu, dan awan gelap di langit seperti naga hitam yang meraung, dan salju tidak akan pernah berakhir. Di padang rumput, ribuan serigala raksasa berbaris ke arah timur selangkah demi selangkah di salju, sesekali akan ada puncak serigala di serigala. Sementara serigala yang biasa bertarung melawan salju di pinggiran akan kembali ke serigala. Pemanas sentral. Cuaca selalu buruk setelah bencana, dan bahkan bulu tebal serigala-serigala ini tidak bisa menahan dingin seperti itu. Serigala terus bergerak ke timur, meninggalkan jejak kaki panjang di salju dan kemudian ditutupi oleh salju. Di antara serigala, Yan Liu Yuan duduk di belakang Wolf King, dan tubuhnya ditutupi dengan kulit tebal. Dia dibungkus dengan lapisan lemak, dan hanya pada saat itulah dia nyaris hangat. Kulit adalah kelompok serigala untuk menangkap mangsa. Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji terkelupas, karena padang rumput utara relatif jarang, dan penyebarannya sangat tersebar. Jumlah makhluk lain tumbuh sangat cepat, serigala tidak di sini untuk makan makanan. Yan Liu Yuan melihat bahwa bulu mangsa mulai mengumpulkan di musim dingin, karena tidak ada benang jarum, hanya bisa dibungkus dengan rumput. Ada juga serigala di belakang membawa gulungan bulu kering, yang merupakan aset Yan Liu Yuan saat ini. Yan Liu Yuan menoleh dan melihat ke samping. Kakak Xiao Yu sedang duduk di belakang serigala seperti dia. Kakak Xiao Yu bertanya, 6 Yuan, dingin atau tidak? Tidak dingin. Yan Liu Yuan menarik syal buatan bulu dan tersenyum, kamu Xiao Ji, kamu membungkusku seperti ini, bagaimana bisa aku kedinginan? Pada saat ini, mereka melihat cahaya kuning samar di kejauhan, dan warna oranye seperti suhu di dunia yang gelap ini. Seharusnya orang nomaden di utara, suku kecil, mari kita mulai dengan mereka, kata Yan Liu Yuan. Kemudian dia mengambil foto Raja Serigala di bawah kursi, ayo pergi ke sana dan lihat, mungkin kita bisa agak menyebalkan makan makanan pokok dan makan daging setiap hari. Katanya, serigala mulai berlari di salju, ribuan serigala bergegas, rambut mereka berubah menjadi gelombang melawan angin, itu tampak sangat spektakuler. Lusinan tenda di suku kecil membakar lubang api, dan ada panci besi hitam kecil di lubang api yang sedang memasak sesuatu, dan itu terdengar sangat bertekstur. Orang-orang yang bisa duduk di tenda tiba-tiba ngeri, mereka mendengar suara angin di luar dan suara-suara aneh lainnya.
Kemudian, serigala yang tajam menghancurkan angin dan jatuh ke telinga semua orang. Satu demi satu, para penggembala di tenda-tenda ketakutan mengubah wajah mereka. Mereka sering berurusan dengan serigala di utara, tetapi mereka tidak pernah melihat serigala sebesar itu. Seseorang berteriak di tenda, "Lindungi kuda dan kawanan domba, jangan biarkan serigala mengganggu binatang. Ayo, ambil senjata dari suku kami." Selama pembicaraan, pemimpin suku telah mengeluarkan pistol tua dari pinggangnya. Dia membuka tirai tenda dan bergegas keluar untuk menakuti serigala. Serigala di padang rumput utara, selama Anda menembakkan beberapa tembakan dan melukai serigala mereka, serigala secara alami akan mundur. Tetapi kali ini, dia hanya berlari keluar dari tenda dan berjongkok di tempat yang sama. Dia melihat serigala raksasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar tenda dengan tenang. Serigala raksasa lebih besar daripada serigala padang rumput. Seperti seekor sapi. Kepala suku sangat ketakutan sehingga dia berdiri di tempat. Dia tahu bahwa serigala di depannya berbeda. Saya takut tidak ada gunanya menggerakkan banyak senjata. Dia telah melihat serigala, tetapi dia belum pernah melihat ukuran sebesar ini. Begitu banyak serigala, ini bukan kekuatan yang bisa mereka lawan. Kepala suku bergetar dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, dengan seorang wanita dan seorang anak, pria itu tinggal sebentar, dan ketika dia pergi, dia naik. Karena itu, kepala suku agak putus asa bagaimana kuda yang diselimuti salju ini berlari melalui serigala. Saat dia siap untuk mati, serigala-serigala mengerikan di depannya memiliki jalan, dan dua serigala besar itu membawa seorang pria dan seorang wanita perlahan-lahan. Semua gembala di suku itu tercengang. Mereka tidak bisa mengerti, apakah kelompok serigala ini masih dikendalikan. Dan wajah bocah yang duduk di sebelah utara Raja Serigala, ada cahaya perak yang mengalir di pembuluh darah, tampak seperti dewa muda. Selalu ada legenda tentang Tuhan di padang rumput, tetapi pada kenyataannya para gembala belum benar-benar melihat mereka, dan jika ini bukan dewa, apakah ada cara lain untuk menjelaskan hal ini? Para gembala di belakang para pemimpin suku semua tercengang. Dalam cuaca bersalju ini, terlalu banyak perubahan menyebabkan mereka untuk sementara waktu kehilangan kemampuan berpikir rasional. Lubang api di tenda diayunkan oleh perburuan angin di luar. Ada seorang wanita di tenda menggendong anaknya dan menggigil. Remaja di belakang Wolf King, dan wanita di sekitarnya, terlihat misterius dan kuat. Hanya saja para pemimpin suku selalu bingung. Benarkah Tuhan datang ke dunia? Yan Liu Yuan duduk di depan para gembala di utara Raja Serigala. Dia memandangi semua penggembala ketika dia merendahkan diri. Ketika para gembala tidak pernah berani memandangnya lagi, akhirnya Yan Liu Yuan tersenyum, "Utara terlalu dingin, menyerah padaku. Tahun depan aku akan membawamu ke selatan untuk musim dingin." Bab 590, Keajaiban. Apakah itu ancaman difoto oleh serigala atau penyembahan suku-suku nomaden tentang para dewa? Suku pertama yang dihadapi Yan Liu Yuan setelah ia datang ke padang rumput telah menjadi pengikutnya. Pemimpin suku masih merupakan pemimpin suku. Gembala asli mengatakan bahwa dia bersedia membiarkan Yan Liu Yuan mengambil alih seluruh suku, tetapi Yan Liu Yuan hanya tersenyum dan menolak. Pemimpin suku bingung, "Anda di sini, bukan untuk..." "Oh," kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum, "sukumu terlalu kecil, aku ingin seluruh padang rumput." Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan di seluruh padang rumput. Pada awalnya, orang-orang di suku bersembunyi dari Yan Liu Yuan dan Li Xiaoyu, karena takut menyinggung mereka. Semua orang lebih kagum pada Yan Liu Yuan, dan ketakutan lebih besar daripada rasa hormat. Kemudian, semua orang secara bertahap menemukan bahwa Yan Liu Yuan muda tidak mengatakan bahwa wanita bernama Li Xiaoyu di sebelah bocah ini benar-benar baik. Jika itu baik-baik saja, itu akan membantu semua orang untuk melakukan pekerjaan pertanian, dan bahkan pergi ke kotoran yak bersama semua orang. Untuk pemanasan. Tidak terlalu buruk untuk meninggalkan kotoran sapi, saudari Xiaoyu akan menyanyikan lagu untuk anak-anak, suaranya renyah dan indah. Dalam pandangan Yan Liu Yuan, kesalahan budaya nomaden utara jauh melebihi imajinasi dataran tengah. Tidak ada bahkan kekuatan paling mendasar di sini, setelah semua suku telah menghabiskan semua kesulitan mereka. Mereka telah menjinakkan kembali ternak dan domba, dan kemudian merumput di tepi sungai. Kesehatan.
Suku yang ditemukan oleh Yan Liuyuan bahkan tidak memiliki nama, hanya sekelompok penggembala yang hidup berkelompok dan secara alami membentuk suku. Namun, Yan Liuyuan telah mendengar bahwa masih ada suku besar di padang rumput, dan penghalang ke-176 juga merupakan suku besar. Menurut pemimpin suku Hasan, pada kenyataannya, mereka juga milik suku besar, tetapi mereka biasanya tidak saling berhadapan pada hari kerja. Tetapi pihak lain akan mengumpulkan beberapa sapi dan kuda domba setiap musim semi. Jika Anda ingin bertarung dengan dataran tengah, suku besar akan mengirim orang untuk memberitahu terlebih dahulu, meminta mereka untuk pergi ke tempat yang ditentukan untuk berkumpul. Beberapa senjata di suku itu, suku-suku besar itu, sudah sangat tua, tampaknya mereka telah dirampok dari orang-orang dataran tengah. Datang. Hasan melirik Yan Liuyuan dan berkata dengan sikap hati-hati, ketika musim semi berakhir, jika mereka mengirim seseorang untuk datang. Tidak apa-apa, kata Yan Liuyuan sambil tersenyum, aku akan menghadapinya. Sejak pembukaan 6 Yuan untuk menjadi pemilik baru suku, para penggembala di suku itu pada awalnya cukup khawatir, mereka khawatir bahwa Yan Liuyuan akan terlalu kejam. Lagi pula, ada orang yang mengikuti serigala. Sangat sengit untuk memikirkannya. Dan jumlah serigala, ternak dan domba di suku tidak bisa makan cukup, bagaimana jika remaja membiarkan serigala memakan binatang. Alhasil, setelah Yan Liuyuan mengambil alih suku itu, ia melambaikan serigala dan membiarkan mereka pergi secara gratis. Makanan di padang rumput sangat banyak. Tidak perlu memakan hewan para gembala. Beberapa penggembala juga melihat bahwa Yan Liuyuan mengusir serigala, dan mereka mulai berpikir, apakah kali ini akan menjadi waktu terlemah bagi Yan Liuyuan. Membunuhnya saat ini, jadi kamu tidak perlu melihat matanya. Tetapi kepala suku, Hasan agak waras, kami membunuhnya, kalau-kalau serigala kembali untuk membalaskan dendamnya. Dan orang-orang seperti itu mengusir serigala, tentu saja memiliki kepercayaan diri yang besar, menunjukkan bahwa orang tidak menempatkan kami sama sekali di mata. Kali ini, talenta lain sedang sekarat, tidak lagi ingin diam-diam membunuh Yan Liuyuan. Setelah 1 minggu berlalu, ketika Hasan berlari untuk melaporkan sesuatu dengan Yan Liuyuan menatap Hasan sambil tersenyum dan berkata, kamu orang yang pintar. Tiba-tiba Hasan mengerti apa yang dikatakan Yan Liuyuan, dan ini membuat Hasan lebih rendah hati di depan Yan Liuyuan. Yan Liuyuan awalnya berpikir bahwa suku-suku besar harusnya lama kemudian, pada hari ketiga badai salju pertama, beberapa orang datang naik dan memegang tongkat. Pihak lain mendatangi Hasan di depan tenda mereka dan berkata dengan keras, keringat akan mencapai Anda di rekening besar di sebelah sungai Zunge dalam waktu 10 hari. Dan berpartisipasi dalam penjarahan di selatan. Pengembara bergegas ke selatan untuk mengambil uang, tetapi bahan hidup, Yan Liuyuan mendengarkan Hasan. Tahun ini terlalu dingin. Salju besar telah membekukan banyak ternak dan domba. Jika Anda tidak mengambil makanan dari selatan, saya khawatir banyak orang tidak akan melewati musim dingin ini. Mereka tidak harus merampok penghalang. Lagi pula, banyak barang hidup orang-orang di dataran tengah ada di pabrik-pabrik dan pertanian hutan belantara. Pada tahun-tahun awal, para pemimpin suku itu bodoh, dan mereka suka berperang melawan 176 penghalang untuk merampas barang-barang di penghalang. Akibatnya, keringat ditembak dan terbunuh dalam penjarahan. Senjata panas di Central Plains bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Tapi keringat baru ini berbeda. Dia menemukan rute yang bagus tahun lalu. Dia hanya menghindari penghalang 176 dan meraih penghalang 176 sepanjang jalan. Ketika 176 pasukan garnisun bereaksi, mereka sudah kembali ke padang rumput dengan mengandalkan kemampuan manuver yang kuat dari kuda yang berevolusi. Ini juga merupakan rasa malu yang menempatkan status keringat ini, dan banyak pemimpin suku dianggap melayaninya. Namun, hal-hal terburu-buru mereka tidak terlalu banyak untuk seluruh Central Plains, sehingga mereka tidak menarik perhatian Central Plains. Kali ini, keringat ini seperti rasa manis, bahkan ketika itu hanya musim dingin, itu disebut semua suku untuk bertarung bersama. Orang yang memegang tongkat itu memandang Hasan, mengapa kamu tidak menjawab, tidakkah kamu ingin menolak perintah itu? Tidak masalah, tunggu aku kembali dan membawa berita itu ke keringat untuk menaikkan level sukumu, dan tidak harus pergi ke Central Plains.
Ternak domba, dan kuda Anda tepat bagi mereka yang menderita kerugian. Hasan cemas dan dia dengan cepat menatap Yan Liuyuan. Pria yang memegang tongkat itu mengerutkan kening, menurutmu apa yang orang lain lakukan? Ini kepala suku baru kita, jadi aku harus mendengarkannya, Hasan menjelaskan. Orang yang memegang tongkat itu memandang Yan Liuyuan, kamu masih kecil, mengapa sukumu merekomendasikannya sebagai pemimpin baru? Di sebelah Xiao Yuji menghela nafas dan kembali ke tenda, tetapi mendengarkan senyum Yan Liuyuan dan berkata, kembalilah dan beritahu Anda keringat. Suku kami akan pergi ke Central Plains, tetapi tidak sekarang, tetapi setelah saya menjadi berkeringat. Anda dapat hidup kembali, tapi kurasa kamu akan dibutakan oleh elang di langit, karena kamu tidak jauh berbeda dari matamu. Semua orang mengira itu hanya kata gila, tetapi pada saat ini, ada bayangan di langit, dan orang yang memegang tongkat itu mendongak dan melihat seekor elang jatuh ke arahnya. Tidak menunggunya untuk berseru. Elang mengambil salah satu matanya. Senyum Yan Liuyuan berangsur-angsur menghilang, kembalilah dan beritahu Anda bahwa Anda berkeringat, hidup atau sekarat. Ia hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Hasan di sebelahnya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan semua gembala mengikuti Hasan. Dalam pandangan mereka, pemandangan penyelenggaraan festival elang lebih seperti keajaiban. Ini adalah dewa asli. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.